Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Anin dan Hidayati. Di sini saya akan mempresentasikan semiotika film. Di sini saya mengambil filmnya yaitu film Parasit. Kemudian saya mengambil teori dari Charles Sanders Peirce. Kemudian di sini saya akan membacakan sinopsis film Parasit ini. Keluarga kita beranggotakan 4 orang, pengangguran dengan masa depan suram menanti mereka. Suatu hari, Kiwo, anak laki-laki tertua, direkomendasikan oleh sahabatnya yang merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi agar Kiwo menjadi guru les yang dibayar mahal dan membuka secercah harapan penghasilan tetap. Dengan penuh restu serta harapan besar dari keluarga, Kiwo menuju ke rumah keluarga Park untuk wawancara. Setibanya di rumah Mr. Park, pemilik perusahaan IT global, Kiwo bertemu dengan Kei Yeon-kye, wanita muda yang cantik di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian dimulai. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan, saya mengambil teori Charles Sanders Peirce. Di teori ini ada 3, ada namanya tanda, objek, kemudian interpretan. Nah, pada bagian pertama ini tandanya yaitu berupa jendela sama rata dengan jalan. Kemudian objek di sini suatu keluarga yang hidup di dalam rumah tidak layak huni karena permukiman kumuh. Interpretan mengungkapkan bahwa bagaimana kondisi rumahnya yang tidak layak huni seperti ada pada gambar. Kemudian bagian kedua di sini tandanya berupa batu. Objek di sini suatu keluarga yang menanyakan kepada salah satu anggota keluarganya mengapa batu itu begitu spesial dan dibawa ke rumahnya. Kemudian interpretan di sini batu tersebut dianggap membawa keberuntungan karena pemberian temannya. Kemudian bagian ketiga ada tandanya berupa foto keluarga dan seorang laki-laki. Objek di sini seorang laki-laki yang membelakangi foto. Interpretan di sini bahwa menunjukkan kehidupan mereka berbanding terbalik. Kemudian tanda selanjutnya yaitu ada tandanya yaitu bau badan. Kemudian objek di sini 2 orang pria di dalam mobil. Interpretan mengungkapkan bahwa 2 orang yang berbeda latar belakang, si miskin yang bau badan dan si kaya yang wangi. Kemudian selanjutnya tandanya di sini ada wanita dan pria di tangga seperti ada di gambar. Kemudian objek di sini seorang pria dan wanita, di mana pria berada pada sisi bawah dan wanita pada sisi atas yang sedang berbicara di tangga. Kemudian interpretan di sini ini menandakan bahwa perempuan tersebut memiliki derajat lebih tinggi dari pria tersebut. Kemudian tanda selanjutnya bisa kita lihat ada gambarnya juga. Tanda di sini ada seseorang yang sedang buang air kecil. Objek di sini seorang pria buang air kecil di depan rumah keluarga tersebut. Kemudian interpretan mengungkapkan bahwa permukiman tersebut sangat kumuh seperti gambar di samping. Kemudian ada lagi tandanya di sini stop kontak lampu. Objeknya pria membenturkan kepalanya ke stop kontak lampu. Interpretan di sini mengungkapkan keputusasaan sehingga ia menggunakan kepalanya untuk mematikan atau menghidupkan stop kontak lampu tersebut. Kemudian ada juga tanda di sini saya lihat berupa kode Morse. Kemudian objek di sini 2 orang pria melihat kode Morse di dinding. Kemudian interpretan di sini seseorang pria yang ingin berkomunikasi melalui kode Morse orang yang berada di rumah tersebut, di rumah si kaya maksudnya ya. Kemudian seperti gambar ya. Kemudian ada tanda meja seperti gambar di samping ada gambar tanda meja. Kemudian objeknya di sini yaitu keluarga miskin yang bersembunyi di bawah meja. Kemudian interpretan mengungkapkan bahwa kedua orang kaya tersebut tidak pernah melihat ke bawah. Jadi mereka selalu lihat sama rata atau ke atas, tidak pernah lihat, sehingga tidak nampak keluarga tersebut bersembunyi di bawah meja tersebut seperti gambar di samping. Kemudian tandanya ada berupa tangga lagi.
objek tapi tangganya berbeda. Ada pada gambar di samping, objek di sini 3 orang sedang menuruni tangga. Kemudian interpreternya menjelaskan bahwa strata mereka selalu di bawah karena mereka menuju ke bawah. Nah, jadi menunjukkan di film ini bahwa strata mereka selalu di bawah. Kemudian ada tanda rokok di sini dan objeknya seorang wanita yang merokok di tengah keadaan rumah yang kacau. Interpreter mengungkapkan bagaimana keputusasaan karena kehidupan yang begitu buruk sehingga ia melampiaskan dengan merokok. Kemudian ada lagi tandanya pisau. Objeknya seorang pria yang berlumuran darah membawa pisau seperti gambar di samping. Interpreter di sini orang yang ingin membalas dendam dengan membawa pisau lalu menuangkan emosinya dengan menusuk wanita atau keluarga yang membuatnya sangat kesal. Seperti gambar di samping. Kemudian ada tanda darah dan objek di sini seorang wanita yang berlumuran darah seperti gambar di samping juga. Interpreternya menggambarkan seseorang kritis karena mengeluarkan banyak darah dalam tubuhnya. Kemudian ada selanjutnya tanda menutup hidung. Kemudian tanda selanjutnya menutup hidung. Objeknya di sini seorang pria yang menutup hidung karena mencium sesuatu yang tidak enak seperti gambar di samping. Kemudian interpreter di sini mengungkapkan bahwa betapa jijiknya si orang kaya ini terhadap orang miskin karena bau badan mereka yang sangat khas. Kemudian di sini tandanya jalan menanjak. Objek di sini 3 orang yang berjalan. Interpreternya menunjukkan bahwa orang tersebut menuju ke rumah orang kaya yang selalu dilambangkan dengan jalan yang menanjak. Kemudian di sini tanda selanjutnya yaitu berupa batu lagi. Kemudian objeknya di sini seorang pria yang meletakkan batu di aliran air atau sungai. Kemudian interpreter di sini menjelaskan bahwa orang tersebut sudah merelakan kejadian yang dialaminya yang disebabkan oleh batu tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.